2013, hasil Riskesdas menyatakan angka prevalensi stunting Indonesia mencapai 37%. Hampir 9 juta balita terlalu pendek pada usianya. Pemerintah pun melakukan berbagai strategi untuk menurunkan angka tersebut, dan hasilnya turun menjadi 27,67% pada tahun 2019 dan 21,6% pada tahun 2022. Melihat tren penurunan yang belum meyakinkan untuk mencapai target 14% pada tahun 2024, pemerintah menganggap perlu untuk melakukan percepatan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. BPKP sebagai auditor intern pemerintah pun telah memasukkan pengawasan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu agenda prioritas pengawasan BPKP. Ada 4 poin informasi yang menjadi tujuan evaluasi. 1. Ketepatan dan konvergensi kebijakan untuk percepatan penurunan stunting. Kedua, keselarasan kebijakan percepatan penurunan stunting antar kementerian, lembaga, dan Pemda. Ketiga, implementasi program percepatan penurunan stunting. Dan keempat, menganalisis efektivitas program dalam penurunan prevalensi stunting. Untuk informasi kedua dan ketiga, evaluasi perlu dilakukan sampai ke tingkat desa. Maka, di sesi microlearning ini kita akan membahas evaluasi percepatan penurunan stunting di tingkat desa. Sebelum turun ke desa, tim harus melakukan persiapan, yaitu memilih desa sampel dan berkoordinasi dengan dinas terkait. Desa yang dijadikan prioritas untuk sampel adalah desa dengan keluarga risiko stunting atau KRS terbanyak dan tetap mempertimbangkan kondisi geografis yang memungkinkan untuk dijangkau. Kalau kami di sini di tingkat kampung itu ada pembangunan masyarakat ya, KPM. Itu yang bertugas untuk mendata kondisi warganya yang ada hubungannya dengan stunting. Informasi hasil pengawasan yang pertama yang perlu kita cari sampai tingkat desa adalah keselarasan kebijakan percepatan penurunan stunting antara kementerian, lembaga, dan daerah. Untuk ICIWAS ini ada 4 tentative evaluation objective atau TEO yang dilaksanakan di desa. Yang pertama, apakah desa telah memiliki kebijakan untuk mendukung pencapaian output 5 pilar strategi nasional maupun indikator keberhasilan dalam rangka pasti. Lalu yang kedua adalah apakah kebijakan percepatan penurunan stunting di desa telah selaras dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala BKKBN 12 Tahun 2022. Di sini kita pelajari setiap kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk mendukung pencapaian setiap output dalam 5 pilar strategi nasional dan indikator keberhasilan dalam rangka pasti. Kebijakan dapat berupa rencana kerja, pedoman atau petunjuk teknis, peraturan atau surat edaran, dan lain-lain yang terkait dengan stunting. Lalu kita uji juga keselarasannya. Apakah sudah selaras atau bahkan malah belum sudah perannya. Kita lakukan konfirmasi lebih lanjut kepada TPPS atau pihak lain dan identifikasi penyebab masalahnya. Selanjutnya TEO ketiga adalah apakah desa sudah menyediakan anggaran percepatan penurunan stunting. Dan yang keempat, apakah desa sudah melakukan tracking proporsi anggaran intervensi spesifik sebesar 25%, intervensi sensitif sebesar 70%, dan intervensi koordinatif 5%. Di sini kita harus dapatkan data sumber dan nilai anggaran serta realisasi keuangan tahun 2022 dan 2023. Lalu kita identifikasi dan melakukan perhitungan proporsi persentase tagging anggaran terkait penurunan stunting pada setiap intervensi. Untuk Kabupaten Manokwari, dari 164 kampung, itu wajib memang kemarin kita waktu pembagian alokasi, nah, biasanya itu sudah dibagi untuk stunting mungkin. Informasi yang kedua adalah implementasi percepatan penurunan stunting. Untuk ICIWAS ini ada 5 TEO yang bisa kita dapatkan informasinya dari tim percepatan penanganan stunting atau TPPS dan pihak-pihak terkait. Itu 1. Apakah TPPS sudah terbentuk? 2. Apakah TPPS sudah melaksanakan tugasnya?
3. Apakah capaian 5 pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting dan beranak pasti telah sesuai target? 4. Apakah TPPS sudah menyusun laporan percepatan penurunan stunting termasuk laporannya? Dan 5. Apakah TPPS sudah melakukan pemantauan dan evaluasi? Kira-kira kalau Bapak sebagai apa ya? Penyuluh KB. tugasnya itu kira-kira tugasnya udah dilaksanakan belum Pak? Ya, biasanya kita menunggu waktu kita usia dulu. Mereka fokus masalah usia subur. Lalu ada satu TIO yang memerlukan wawancara dengan KRS, yaitu apakah KRS menerima intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Kelompok sasaran uji petik terdiri dari pasangan usia subur, ibu hamil, remaja calon pengantin, dan bayi di bawah usia 2 tahun dan 4 tahun. Di sini kita memastikan apakah KRS sudah tepat penetapan status KRS-nya dengan kategori penafisan meliputi fasilitas lingkungan dan kondisi kehamilan yang terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat, dan terlalu tua. Ada kamar mandi di dalam. Serta memastikan apakah KRS menerima intervensi spesifik seperti tambahan asupan gizi, tablet tambah darah dan imunisasi, serta intervensi sensitif seperti pemeriksaan kesehatan pranikah, akses air minum dan sanitasi, pendampingan KRS, dan